Jadi kayaknya akhir-akhir ini pemerintah lagi rajin ya neken peraturan-peraturan baru. Kalau tadi adalah soal revisi Permendak yang ngatur soal belanja daring, nah ada satu lagi saudara, aturan yang baru diteken pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Nah apa sebenarnya isi aturan tersebut? Kami tampilkan saudara. Jadi aturan atau Perpres 57 nomor 2023 ini berisi bahwa lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam negeri wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Jadi sistem informasi ketenagakerjaan ini dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja, saudara. Dan kalau kita merangkum dari isi Perpres ini, nantinya para pemberi kerja harus memasukkan identitas, lalu juga jabatan mereka, dan apa sih pekerjaan dan lowongan yang akan diumumkan dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada juga harus dicantumkan berapa masa berlaku dan juga apa saja syarat yang dicari untuk pekerjaan itu. Tapi nggak sampai situ, nanti ketika sudah lapor semua detail-detailnya, kalau nanti lowongan tersebut sudah terisi, maka pemberi kerja harus laporan lagi nih melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Jadi buat para HRD selamat ya, nambah kayaknya sekarang job desk-nya ya, karena harus laporan ketika perusahaan Anda sedang membuka lowongan kerja. Tapi pertanyaannya, sebenarnya berapa sih jumlah lowongan kerja yang ada di Indonesia? Lalu sebenarnya emang situs ini, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, sudah siapkah menampung dan memfasilitasi kalau ada data-data yang nantinya masuk? Nah, kami coba intip saudara, data dari website resmi Kementerian Tenaga Kerja. Jadi data terbarunya tercatat pencari kerja per bulan ini atau per waktu ini adalah totalnya 582.845. Sementara pemberi kerjanya jumlahnya adalah 46.754. Di saat yang sama dari 46 ribuan pemberi kerja ini ada lowongan yang jumlahnya 164.513. Jadi kalau Anda bandingkan dari mereka yang mencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, jumlahnya bahkan mencapai 3 kali lipat dari para pencari kerja dengan apa yang sedang dibutuhkan saat ini di Indonesia. Nah, jadi balik lagi nih, Perpres ini mewajibkan semuanya ya tanpa terkecuali perusahaan kalau buka lowongan kerja lapor. Artinya mau itu swasta, BUMN, perusahaan lokal ataupun MNC atau perusahaan asing harus lapor ke sistem informasi tadi. Termasuk pekerjaan formal dan juga informal. Berapa sih sebenarnya angkanya? Banyakan mana sih untuk para pekerjaan atau pekerjaan di Indonesia formal dan informalnya? Kembali kami ambil data saudara dari Badan Pusat Statistik per 2022. Ini perbandingannya. Kita ke 2022 di bulan Februari dulu ya. Jadi pekerjaan di Indonesia memang jauh lebih banyak yang informal. Jumlahnya mencapai hampir 60%, sementara formalnya 40% di Februari 2022. Sementara di bulan Agustus di sebelah sini saudara, jumlahnya meningkat yang formal meskipun tipis sekali 0,6%, sementara informalnya 59,3%. Ini per Agustus 2022. Nah, kalau bicara soal lowongan pekerjaan, artinya kita nggak bisa lepas nih dari soal angka tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran di suatu negara atau di suatu wilayah ini biasanya mencerminkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kalau di Indonesia berapa sih tingkat penganggurannya? Kita lihat ya. Jadi ini kami bandingkan saudara di Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN untuk tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini cara ngitungnya adalah dengan melalui jumlah mereka yang tidak bekerja dibagi dengan angka pekerja atau mereka yang sekarang sedang bekerja dikali 100%. Dapatlah angka tingkat pengangguran. Nah, kalau melihat angkanya, Indonesia ternyata di ASEAN jumlah penganggurannya, tingkat pengangguran ini berada di nomor 2 tertinggi setelah nomor satunya adalah Brunei Darussalam 7,2%. Dan angka kita bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Timor Leste 4,9%. Nah, kalau kita angkakan nih, kalau kita nominalkan jumlah tingkat pengangguran ini saat ini angkanya ada di 7,9 juta orang. Memang ini angkanya tentu berbeda-beda karena pembaginya akan berbeda-beda tergantung dengan jumlah
mereka yang tidak bekerja dan juga tadi jumlah yang bekerja di negara tersebut. Sementara disusul setelah Timor Leste ada Filipina 4,5% dan Malaysia di posisi kelima 3,4%. Nah, jadi pertanyaannya saudara, kalau instruksi Presiden Jokowi lewat Perpres yang mewajibkan perusahaan lapor saat membuka lowongan pekerjaan, pertanyaannya apa sih sebenarnya maksud dan juga tujuan peraturan Presiden ini? Kita nanti usai jeda akan berbincang bagaimana respons Serikat Pekerja. Jadi jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan sedang kembali dengan perbincangannya.